Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang ke berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari yang ke-7 di bulan Syawal kita berjumpa kembali untuk ngaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan tema bab sedekah, yakni tentang kesalahan umum ketika kita bersedekah. Nah, apa saja kiranya kesalahan-kesalahan itu dan pernahkah kita melaksanakannya, lantas bagaimana sebaiknya kita dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita tersebut. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, perbedaan yang cukup menonjol dari zakat dan sedekah itu adalah diambil dari para orang-orang kaya. Jadi khud min amwalihim sodakotan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Ini maknanya ambillah dari andhohril ghina, dari orang-orang yang sudah berkecukupan. Nah, ini tentu saja kadang-kadang berbeda pada prakteknya di masyarakat, bahasanya karena tergiur untuk mendapatkan satu keistimewaan, keajaiban dan sebagainya, kemudian seseorang ini mensedekahkan semua hartanya, atau karena ada dorongan dari mungkin faktor dari luar, ada mubaligh atau dai yang mengatakan kalau sedekahkan semuanya nanti akan ada keajaiban-keajaiban, ada satu perubahan-perubahan yang sangat cepat dan sebagainya. Atau panitia, biasanya panitia ini kemudian menambahi atau membumbui hadis-hadis tentang sedekah dengan maksud supaya kegiatannya terlaksana, pembangunannya tercapai, anggarannya bisa segera terwujud begitu. Kemudian mengatakan bahwasanya sedekah ini begini begitu tanpa melihat kewajiban sedekah itu untuk siapa. Sementara jamaah yang hadir ini rata-rata adalah orang-orang yang masih miskin, masih fakir, akan banyak yang memiliki hutang yang membebani diri mereka. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah satu pelurusan tentang zakat, infak dan sedekah, itu seperti yang dikehendaki oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yakni andhohril ghina wabda bima ta'ul. Mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdan akhbarana Abdullah an Yunus an Zuhri qala akhbaroni Sa'id bin Musayyib annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu shadaqatin makana an dhahril ghina wabda biman ta'ul. Artinya, telah menceritakan pada kami Abdan, telah mengabarkan pada kami Abdullah dari Yunus dari Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling baik itu diambil dari orang-orang yang kaya atau orang yang sudah tercukupi kebutuhan hidupnya. Maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia,
menjawab pertanyaan di atas atau permasalahan di atas sebagai latar belakang, bahwasanya sedekah itu kemudian karena dibumbui oleh panitia kegiatan, panitia pembangunan, kemudian jamaah yang fakir miskin pun ini secara membabi buta bersedekah. Bahkan ada yang mensedekahkan semua yang dimilikinya dengan satu harapan apa hajatnya dikabulkan, ada keajaiban-keajaiban, ada satu perubahan-perubahan yang cepat seperti itu. Ya kalau ini terjadi, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, ini bisa terjadi sesuatu yang menimbulkan fitnah dan nanti agama kita pun menjadi agama yang dipersalahkan. Nah, apa saja kesalahan umum dari bersedekah? Baik, yang pertama benar mengambil sedekah dari orang miskin dan orang-orang yang masih memiliki beban hutang. Jadi orang yang masih memiliki beban hutang ini punya kewajiban utamanya adalah membayar hutangnya. Orang miskin tidak punya kewajiban untuk bersedekah ataupun berzakat. Ya, justru mereka adalah yang berhak menerima. Nah, ini kesalahan umumnya adalah pertama mengambil zakat, infak atau sedekah dari orang miskin dan orang yang memiliki hutang. Yang kedua, kapan sedekah seperti ini muncul atau terjadi? Baik, biasanya sedekah model ini terdorong oleh ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para panitia kegiatan, panitia pembangunan, atau panitia-panitia yang lain yang ingin acaranya terlaksana, pembangunannya segera selesai, anggaran dananya segera tersiapkan gitu. Nah, penyampaian mereka ini oleh para mubalik yang disponsori oleh panitia-panitia tadi disertai promosi bahwasanya dengan sedekah yang diambil dari para orang miskin ini dapat menjadikan mereka menjadi kaya raya dalam waktu yang cepat. Ya, pasti ada bumbu-bumbu kalau bersedekah sekian diganti 10 kali lipatnya, kalau bersedekah sekian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, keajaiban-keajaiban dituturkan, ada apa namanya kisah sukses bersedekah oleh si A si B yang ini tentu saja tidak bisa disamaratakan. Nah, ketika orang bersedekah motor mendapatkan mobil, bersedekah rumah jelek mendapatkan rumah yang baru, yang bagus, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini tentu saja kasuistik dan tidak bisa disamaratakan. Maka penjelasan hadis ini memberikan keterangan secara pasti bahwasanya sedekah itu an-dhahril ghina, dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, baru kemudian dia memikirkan orang-orang sekelilingnya untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Jadi mulai dari siapa? Nah ini kesalahan berikutnya adalah orang bersedekah kepada orang lain terlebih dahulu, pada orang lain, kepada orang yang jauh, pada mungkin orang-orang yang ya tidak kita kenali. Sementara anak istri dan keluarganya dia tinggalkan. Hal ini apa? Demi pencitraan kadang-kadang. Demi seorang kemudian dianggap sebagai dermawan oleh orang lain, oleh media, oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab menurut saya. Hal ini sudah terjadi semenjak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedekah pencitraan ini sudah terjadi semenjak Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedekah semuanya ini juga sudah terjadi semenjak Nabi Muhammad SAW. Pernah seorang sahabat ini bersedekah dinarnya, ya, koin emasnya yang dia miliki semuanya ditaruh di suatu tempat di nampan begitu di masjid. Dan ketahuilah setelah beliau masuk masjid, ternyata yang mengambil sedekah itu adalah putranya. Nah, jadi bagaimana ini? Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, ya tadi, mulailah dari keluargamu. Jangan ditinggalkan keluargamu dalam hal bersedekah. Setelah kamu tercukupi, maka ibda bima ta'ul. Mulailah dari keluarga yang menjadi tanggunganmu. Jadi tanggungan kita ini perlu kita prioritaskan di dalam ibadah sosial kita, di dalam sedekah, zakat, infak, dan sedekah kita. Baik.
Berikutnya, mengapa tema kesalahan umum bersedekah ini perlu kita bahas, saudara-saudara sekalian? Benar, agar sedekah kita ini bermanfaat dan tidak menimbulkan penyesalan di kelak kemudian hari. Jadi setelah bersedekah kok kemudian menyesal, kemudian menyalahkan mubaliknya, kemudian menyalahkan ustadznya, kemudian menyalahkan agama kita, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengganti? Kenapa sedekah saya sudah 100% semua yang sudah saya sedekahkan apa milik saya kok tidak diganti dengan yang lebih bagus, dengan lebih banyak dan seterusnya dan sebagainya. Ini bisa berakibat penyesalan di kelak kemudian hari. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, salah jelas bahwasanya Rasulullah SAW membatasi sedekah itu, kewajiban sedekah itu dari bagi mereka orang-orang yang sudah tercukupi, orang-orang yang kaya saja. Dan sedekah itu dimulai dari babda biman taul, dari lingkungan keluarga dalam, baru kemudian orang lain di masyarakat sekitarnya. Hadis yang lalu sebutkan bahasanya muzaki dan petugas zakat itu adalah bersifat lokal, wilayah kedaerahan. Jadi petugasnya tidak boleh dari tempat yang jauh, kemudian zakatnya muzaki dari tempat tersebut diambil oleh petugas zakat dari tempat yang jauh untuk ditasurupkan di tempat yang jauh. Sementara tetangganya, kanan kirinya yang setiap hari melihat, menyaksikan, merasakan kekayaan si fulan yang bersedekah tadi tidak mendapatkan apa yang telah dia sedekahkan, apa yang telah dia zakatkan, apa yang telah dia infakkan. Justru dimulai dari petugasnya dari tempat tersebut, kemudian dibagikan pada lokal wilayah tersebut, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ini orang kaya nggak pernah sedekah, orang kaya nggak pernah berzakat, orang kaya tidak pernah berinfak, sementara dia sebenarnya sudah membayarkan. Tapi tetangganya tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat, tidak pernah menerima sedekah orang kaya tersebut. Nah, ini salah ya. Nah, saudaraku, yang terakhir, yang keempat, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan, menyadarkan kita atas kesalahan umum bersedekah yang diambil dari orang-orang miskin, orang-orang yang masih melibatkan beban hutang karena tergiur promosi oleh mubalik atau panitia yang kemudian menyalahgunakan, membumbui hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan bersedekah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak keluarga kita, muslimin semuanya untuk dapat bersedekah pada saat yang tepat ya, ketika kita telah tercukupi kebutuhan hidup kita, keluarga kita mulai dan dapat mulai sedekah di dalam dawil kurba dari diri kita, keluarga kita, selanjutnya pada orang-orang yang ada di sekitar kita, sekeliling kita, tetangga kita. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.